Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu serta teman-teman yang saya banggakan. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahayu Putri Aprilia dari kelas PBSI A Pagi semester 2 NIM 312110175. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah menyimak komprehensif dan kritis dari Pak Haryadi Magister Pendidikan, yang dimana tugasnya menyimak dan mereaction suatu video pada acara ILC atau Mata Najwa, yang bintang utamanya Rocky Gerung. Nah, sebelum memasuki inti dari suatu simakan saya, di sini saya akan memberikan tahapan-tahapan dalam menyimak. Tahapan yang pertama, mendengarkan. Mendengarkan merupakan proses kita mendengarkan segala sesuatu dari simakan kita. Yang kedua, pemahaman. Merupakan proses untuk memahami dan mengerti isi dari simakan kita. Yang ketiga, interpretasi. Merupakan pemberian penafsiran atau penerjemahan dalam simakan kita. Yang keempat, penilaian. Merupakan proses pemberian penilaian terhadap gagasan, ide, maupun bahan simakan kita. Yang kelima, respon. Merupakan proses feedback atau merespon apakah berita yang disampaikan benar dan bermanfaat. Nah, mungkin itu saja tahapan-tahapan menyimak yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan mereaction suatu video pada acara ILC, yang dimana saya mengambil tema 62,9% rakyat takut mengeluarkan pendapat. Ada apa? Ini dalam channel ILC atau Indonesia Lawyers Club. Nah, selanjutnya kita akan mereaction. Kembali di Indonesia Lawyers Club. Malam ini tema kita 64,9% rakyat takut bicara. Ada apa? Menyatakan pendapatnya. Apakah Jadi memang udah cukup itu. Artinya dari awal Anda asumsikan masyarakat ini udah takut dengan pendapat. Nah, itu asumsi yang salah. udah terlalu banyak korban kok. Jadi kalau ada orang mengatakan hari ini orang tuh cemas ya, takut berpendapat, memang iya. Benar. Ya. Hal Saya sangat setuju dengan Bapak Fahri Hamzah, yang dimana menurut saya yang membuat rakyat takut mengeluarkan pendapat karena rakyat tidak percaya terhadap aparat penegak hukum, baik Polri, kejaksaan maupun pengadilan. Dalam kutip, rakyat belum bisa yakin pada penegak hukum di negeri ini, dan masyarakat juga takut untuk mengeluarkan pendapatnya. Nah, masyarakat takut akan mengeluarkan pendapat karena hukuman di negeri ini sepertinya bisa digunakan untuk memukul orang yang bersembarangan dengan kekuasaan. Itu yang dilihat dan dirasakan oleh masyarakat sekarang. hal yang dilakukan oleh orang di ruang privat. Orang ceramah di suatu subuh di sebuah masjid, tiba-tiba besoknya dilapor polisi. Itu ruang agama orang. Tapi itulah teknologi sekarang ini yang memfasilitasi pertengkaran kita dan Selesai rasa takut saya. Tapi kalau saya dengar bunyi yang saya kenal itu adalah bunyi kodok atau bunyi macan. Kalau bunyi kodok saya takut karena jijik itu. Kalau bunyi macan betul saya takut. Jadi itu spektrum dari rasa takut. Nah, saya balik lagi tadi, kenapa kita mesti takut pada presiden itu? Mahasiswa awalnya takut, sekarang dia ubah rasa takut itu jadi energi perlawanan. Tanggal 11 nanti kita uji. Orang yang takut justru orang yang mampu melawan itu. Karena thresholdnya dia lewati itu. Jadi sekali lagi itu yang saya terangkan dan saya jawab terakhir. Saya takut pada presiden karena tadi kata Fahri istrinya bagus. Kalau saya lihat obat itu dan sudah kadaluarsa, saya akan minum karena dia racun.
Saya takut pada presiden karena dia udah kadaluarsa. Terima kasih. Sekarang Arya Saya setuju dengan tanggapan Pak Rocky Gerung. Yang dapat saya simpulkan yaitu mengeluarkan pendapat itu hak setiap individu. Semua orang berhak mengeluarkan suara. Karena kenapa mesti takut untuk membangun kata kita mesti patuh dengan aturan yang merugikan rakyat banyak. Dan anehnya lagi, TV nasional sudah redup untuk menyiarkan kegiatan yang meringkas pemerintahan. Nah, yang dimana kita punya suara, kita berhak menyampaikan kritikan kita terhadap atasan dan menolak untuk takut. Baik, di sini saya akan memberikan tanggapan saya terhadap Pak Rocky Gerung yang dimana saya sangat setuju dengan tanggapan dan kritikan beliau dikarenakan kalimat yang beliau ucapkan selalu menarik bagi saya, menyampaikan dengan hati yang baik dan sopan santun dan mengedukasikan kita dalam membicarakan topik tersebut. Dan kesimpulan atas video yang kita simak, kesimpulannya yaitu masyarakat takut akan mengeluarkan pendapat karena hukuman di negeri ini sepertinya bisa dimanipulasikan untuk orang-orang yang berkuasa. Karena merasakan ketakutan untuk mengeluarkan pendapat apalagi kritikan, zaman sekarang semakin hari semakin aneh dan takut. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik sangat menjerat rakyat, seperti dibungkam untuk bersuara. Dan undang-undang tersebut juga dijadikan alat penguasa untuk menangkapi orang-orang yang kritis kepada pemerintah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata atau kesalahan yang tidak berkenan di hati penonton. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.